Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taisun Julindo. Saya mahasiswa Pendidikan Sejarah angkatan 2023 kelas A, yang mana pada kali ini saya akan menjelaskan tentang politik etis di Indonesia pada mata kuliah Sejarah Indonesia Masa Kolonial dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, mungkin saya langsung saja kepada penjelasan tentang politik etis di Indonesia. Nah, politik etis atau yang biasa kita sebut dengan politik balas budi. Nah, kebijakan ini dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda, yang mana sudah pasti tidak terlepas dari sebuah kepentingan dari mereka sendiri, seperti itu. Nah, dari politik etis ini mereka menuntun sebuah kemajuan untuk bangsa Indonesia, namun tetap di bawah penjajahan bangsa Belanda, seperti itu. Namun dari adanya politik etis ini tentu saja berakar pada masalah kemanusiaan dan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Nah, pada akhir abad ke-19 datanglah para pegawai kolonial baru dari Belanda dengan membawa sebuah pemikiran tentang politik etis, yang mana pemikiran ini diambil dari sebuah novel dari sebuah novel karya Max Havelaar, yaitu sebagian besar pegawai ini membawa pemikiran ini ke Hindia Belanda pada waktu itu agar membuat sebuah perubahan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, di mana ada 3 kebijakan baru yang diterapkan. Yang pertama itu adalah irigasi atau pengairan, kemudian ada pendidikan atau edukasi, dan kemudian ada imigrasi atau pemindahan penduduk, seperti itu. Nah, untuk di irigasi sendiri yaitu untuk memajukan daerah perkebunan. Nah, sebenarnya di sini memang bangsa Indonesia itu mengharapkan akan kemajuan dari daerah perkebunan ini, namun tetap di sini menguntungkan masyarakat kolonial Belanda. Nah, kemudian juga ada edukasi, yang mana pada edukasi ini mereka menjanjikan sebuah pendidikan untuk anak-anak pribumi pada waktu itu. Namun tetap saja yang mendapatkan pendidikan lebih itu bangsa-bangsa asing dan bangsa Belanda, kemudian dengan kaum bangsawan atau kaum elit, seperti itu. Nah, kemudian untuk daerah transmigrasi, untuk program transmigrasi. Nah, transmigrasi ini adalah perpindahan penduduk Jawa ke Kalimantan ataupun Sumatera. Nah, namun dengan perpindahan ini, tujuan dari pemindahan penduduk Jawa ke Sumatera atau Kalimantan ini tentu saja untuk daerah perkebunan mereka, dari daerah perkebunan Belanda gitu. Itu untuk memajukan daerah perkebunan mereka. Nah, kemudian daripada itu, politik etis ini ternyata hanya menguntungkan pemerintah kolonial Belanda, seperti itu. Nah, di mana kebijakan ini hanya memberikan banyak manfaat bagi bangsa kolonial Belanda dan bangsa asing lainnya yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan politik etis seperti pengairan atau irigasi hanyalah untuk kepentingan mereka, seperti perkebunan, seperti itu. Kemudian untuk transmigrasi ke Sumatera dan Jawa sebenarnya hanyalah tujuannya itu adalah untuk perkebunan bangsa Belanda, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan edukasi. Memang mereka menjanjikan sebuah pendidikan untuk anak-anak pribumi, namun tetap saja untuk anak-anak keturunan bangsa Belanda dan Eropa dan bangsawan lokal pada waktu itu tetap mendapatkan edukasi yang lebih, seperti itu. Namun dengan adanya kebijakan ini, lahirlah para tokoh-tokoh yang memiliki jiwa nasionalisme, yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan rasa nasionalisme dan juga cinta tanah air. Nah, dari sinilah mereka membuat sebuah pergerakan untuk yang tentunya untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Baik, mungkin sekian penjelasan singkat saya tentang politik etis yang ada di Indonesia. Intinya, yang dapat kita ambil, politik etis ini merupakan sebuah kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat pribumi untuk membuat sebuah kemajuan